semuanya, selamat datang kembali di ulasan materi kita. Jujur, saya antusias banget hari ini karena kita bakal ngebahas sesuatu yang ibaratnya kayak sebuah perjalanan epik. Coba bayangin sebentar ya, kalian lagi berdiri di kaki sebuah gunung yang super megah. Puncaknya ini punya nama yang hampir semua dari kita mimpikan, kebebasan finansial. Pasti mau dong nyampe sana, tapi jarak ke atas itu jauh banget. Medannya macam-macam, ada jalan mulus, berbatu, sampai tanjakan curam yang bikin ngos-ngosan. Nah, persis di depan kalian sekarang ada sebuah pangkalan transportasi raksasa. Buat nyampe puncak, jalan kaki jelas bukan pilihan. Kalian butuh kendaraan yang tepat. Oke, mari kita bedah topik ini perlahan. Pertanyaannya sebenarnya simpel banget. Gimana sih cara paling cepat buat nyampe ke puncak kebebasan finansial itu? Kalau ngomongin investasi, biasanya kan kita langsung pusing mikirin kurva, grafik, atau istilah-istilah rumit. Tapi, lupakan dulu semua itu. Sebelum kita pusing sama rumus, kita harus ngerti aturan mainnya dulu. Ibaratnya, kita harus tahu nih, kita ini sebenarnya lagi mau naik kendaraan apa sih? Balik lagi ke pangkalan transportasi di kaki gunung tadi. Di sini ada deretan kendaraan yang berjejer rapi. Dan coba perhatikan, setiap kendaraan ini beda-beda, nggak ada yang sama persis. Masing-masing punya cara kerja sendiri, ngasih sensasi fisik yang beda, dan pastinya ngasih pertukaran, atau trade-off antara kecepatan dan kenyamanan. Nah, milih kendaraan ini tuh ibarat keputusan paling krusial. Ini yang bakal nentuin seberapa cepat kalian nyampe puncak dan seberapa banyak guncangan yang bakal kalian rasain sepanjang jalan. Ini benar-benar krusial. Bagian pertama, memilih kendaraan perjalanan Anda. Mari kita lihat pilihannya. Coba kita lihat dua kendaraan pertama ini. Di sebelah kiri ada kereta kuda. Kendaraan ini tuh luar biasa nyaman. Suspensinya empuk banget, benar-benar anti guncangan. Kalian bisa masuk, tutup mata, dan langsung tidur pulas. Nggak ada bahaya sama sekali. Di dunia nyata, kereta kuda ini tuh ibarat deposito bank, di mana uang kalian dijamin aman oleh LPS. Risikonya nyaris nol, tapi iya ada tapinya, jalannya lambat minta ampun. Saking lambatnya, bisa-bisa kalian baru sampai puncak pas sudah tua, atau malah kesalip sama yang namanya inflasi. Nah, di sebelah kanan ada bus pariwisata. Ini ibarat reksadana. Kalian tinggal beli tiket lalu duduk manis. Kenapa? Karena bus ini dikemudikan sama sopir profesional. Praktis banget buat kalian yang sibuk. Tapi kekurangannya, kalian nggak pegang kendali. Kalian nggak bisa milih jalan pintas karena rutenya udah ditentuin sopir. Dan ya, kalian harus rela kepotong biaya tiket atau manajemen fee dari keuntungan kalian. Terus coba lihat ke sudut pangkalan sana. Ada sesuatu yang bentuknya nggak kayak kendaraan, tapi lebih mirip berangkas anti api yang super berat. Ini adalah analogi buat emas fisik. Berangkas ini nggak punya mesin, nggak bisa jalan sendiri. Emas nggak bakal ngasih kalian dividen tahunan atau uang kaget tiap bulan. Terus ngapain dibawa? Nah, berangkas ini tuh tempat perlindungan mutlak. Kalau tiba-tiba cuaca di gunung memburuk, ada badai geopolitik atau krisis ekonomi yang menghantam rute kita, berangkas inilah yang bakal mastiin harta bawaan kalian nggak hangus atau nilainya nyusut. Bener-bener tempat berlindung paling aman. Masuk ke bagian kedua, saham, mengambil kendali bisnis. Nah, yang paling menarik dan bikin antusias dari ulasan kita kali ini tuh kendaraan yang satu ini, motor trail. Motor trail ini adalah simbol dari saham. Ini kendaraan yang luar biasa agresif, akselerasinya tinggi, dan nggak ada batasan pasti buat potensinya. Kalau kalian jago bawanya, kalian bisa dengan gampang nyalip kereta kuda yang super lambat tadi, bahkan ninggalin bus pariwisata di belakang. Tapi ingat ya, motor trail ini nggak ada penutupnya. Kalian bakal kena angin kencang, kelilipan debu jalanan, dan harus jago-jaga keseimbangan pas lewat jalan berbatu. Salah ngerem dikit aja, bisa jatuh. Ini jelas butuh skill dan kesiapan mental yang luar biasa tinggi. Dan disinilah poin paling krusial yang mau saya tekenin ke kalian. Banyak banget orang yang salah paham. Mereka pikir My Motor Trail ini tuh cuma sekedar nebak angka merah dan hijau di layar HP. Semacam tebak-tebakan harga harian gitu. Sama sekali bukan. Mengendarai motor trail ini artinya kalian mengambil kepemilikan bisnis secara langsung. Waktu kalian beli saham, kalian tuh beneran lagi megang setir dari sebuah bisnis yang nyata. Kalian jadi salah satu pemilik perusahaan yang bikin produk yang kalian pakai tiap hari, yang punya pabrik beneran, punya karyawan, dan terus jualan tiap detik. Mengubah mindset dari sekedar spekulan jangka pendek jadi seorang pemilik bisnis sejati, nah itu dia kunci utamanya, biar kalian gak gampang terpelanting jatuh dari motor trail ini. Lanjut ke bagian ketiga, memahami bahasa teknis investasi. Kita terjemahkan dulu bahasa buku teksnya ke dunia nyata kita. Jadi intinya gini, kalau kalian dengar pakar keuangan nyebut istilah kelas aset atau asset class, sebenarnya mereka cuma lagi ngomongin jenis-jenis kendaraan yang lagi terparkir di pangkalan kita tadi.
Kelas aset itu cuma cara sistematis aja buat ngelompokin instrumen keuangan yang punya karakter, cara kerja mesin, dan aturan main yang mirip-mirip. Saham, deposito, emas, dan reksadana itu semua adalah kelas aset yang berbeda. Simple kan? Terus ada kata volatilitas. Kalau di berita-berita bisnis, kata ini sering banget digambarin sebagai sesuatu yang menakutkan dan wajib dihindari. Padahal volatilitas itu wujudnya kerasa banget di fisik kita loh. Volatilitas itu ibarat angin kencang yang nabrak wajah kalian pas lagi ngebut naik motor trail. Volatilitas itu guncangan di ban pas lewat jalan berbatu, debu yang ngalangin pandangan, dan sensasi deg-degan di perut pas motor turunan curam. Itu cuma fluktuasi harga harian. Sama sekali bukan hal gaib, melainkan karakter alami kalau kalian mau melaju dengan kecepatan tinggi. Santai aja, itu bagian dari perjalanan. Lalu gimana dengan likuiditas? Bayangin kalian lagi nyetir santai di jalan pegunungan, terus tiba-tiba ada kondisi darurat yang bikin kalian harus berhenti dan butuh uang tunai saat itu juga. Nah, likuiditas adalah seberapa cepat dan gampang kalian bisa minggirin kendaraan kalian, ngejualnya ke orang yang lewat, dan langsung dapat cash dengan harga yang pantas tanpa harus diobral diskon gila-gilaan. Motor trail alias saham itu sangat liquid. Dalam hitungan detik aja, kalian bisa jual di bursa. Dan mari kita ingat kembali soal manajer investasi atau MI. Sederhana banget, mereka ini tuh ibarat bapak atau ibu profesional yang duduk di balik kemudi bus pariwisata reksadana kita. Mereka punya lisensi resmi, mereka ngumpulin uang bensin dari puluhan penumpang di bus, dan mereka juga yang fokus mantengin peta jalannya. Kalian cukup bayar mereka lewat yang namanya manajemen fee, supaya kalian bisa duduk santai nikmatin pemandangan tanpa perlu stres mikirin kapan harus ngerem atau tancap gas. Dan matris ini dengan brilian banget ngasih lihat gimana semua elemen tadi menyatu dalam sebuah perencanaan keuangan. Coba perhatikan tabel ini sebentar. Para perencana keuangan itu sebenarnya meracik tingkat risiko dan imbal hasil ini pakai hitungan matematis. Lihat baris pertama, ada kereta kuda alias deposito. Risikonya paling rendah, tapi ya gitu, potensinya juga paling bawah. Terus ada bus reksadana di tengah-tengah karena udah ada diversifikasi otomatis. Emas, si berangkas berat tadi, posisinya murni buat proteksi, bukan buat cari untung. Dan di baris paling bawah, motor trail saham kita, risikonya paling mentok, tapi ingat, potensinya tanpa batas atas. Gak ada ceritanya kendaraan yang cacat, semuanya tuh berfungsi persis sesuai desain spesifikasi mesinnya masing-masing. Bagian keempat, merakit portofolio yang sehat. Sebuah perjalanan yang sukses menuju kebebasan finansial itu biasanya nggak cuma mengandalkan satu jenis kendaraan aja. Investor yang cerdik itu mikirnya strategis. Mereka ngebangun strategi konvoi yang lengkap. Dalam portofolio yang sehat, kalian taruh saham di posisi depan sebagai mesin pertumbuhan utama yang tugasnya narik keseluruhan kekayaan kalian ke puncak dengan cepat. Tapi jangan lupa bawa deposito dan emas di belakang sebagai peredam kejut. Jadi misal ada longsor finansial atau mesin motor kalian lagi ngadat butuh waktu buat perbaikan, aset pelindung inilah yang bakal jaga konvoi kalian tetap stabil. Kuncinya ada di pengemudinya, yaitu kalian sendiri. Kalian yang harus pintar-pintar menyeimbangkan porsi resiko dan likuiditas sesuai sama mental dan tujuan akhir kalian. Sebagai penutup dari ulasan materi kita kali ini, saya mau kalian benar-benar nanya ke diri sendiri dan jujur ya jawabnya. Apakah kalian udah siap buat ngambil alih kemudi, ngerasain terpaan angin volatilitas, dan ngegas bisnis real kalian sendiri menuju kebebasan finansial? Ataukah kalian masih ngerasa abineman tidur pulas di dalam kereta kuda dengan resiko bakal ketinggalan jauh di belakang? Keputusan sepenuhnya ada di tangan kalian, dan kendaraan yang kalian pilih hari ini bakal menentukan banget gimana lanskap masa depan kalian nanti. Terima kasih banyak udah gabung di ulasan kali ini. Sampai jumpa di pendakian kita selanjutnya.